Silakan 12 siapkan. Siapkan. On mic gerak. Gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja kan? Ya. Baik, hari ini alhamdulillah saya jumpa lagi dalam pelajaran agama Islam. Ya. Namun itu absen dulu. Apakah ada yang hadir? Siap absen ya. Yes. Alvindi, Anissa, Bella, Denny, Dila, Fitri, Imelia, Emla, Nini, Niki, Nuraini, Putri, Sylvia, Wan, Bulan, Yeni, ya, kita doakan semoga yang sakit bisa cepat sembuh dan cepat pulang. Amin. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, kita ulang lagi bacaan kita surat Al-Maidah ayat 8. Ingat kan? Nah, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yang lalu? Apa pelajaran yang lalu apa? Akhlak mazmumah. Ada beberapa akhlak mazmumah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya, riad dan sum'ah. Ya. Nah, jadi untuk kali ini kita masuk ke materi yang baru. Nah, materi ini tentang al-kulliyatul al-khamsah. Nah, karena kan buku sudah dipinjam oleh kelas lain, ibu kirim bukunya ke grup ya, grup. Nah, hari ini adalah tentang al-kulliyatul al-khamsah. Nah, aku mau tanya, pernah kan dengar al-kulliyatul al-khamsah? Pernah dengar? Pernah mengetahuinya? Mendengarnya belum, apalagi mengetahuinya enggak? Al-kulliyatul Nah, sebelum ibu lanjutkan, kalian perhatikan di depan. Nampak foto apa sini? Yang ini foto apa ini? Ya, ini adalah foto seorang siswa yang sedang narkoba. Bulan itu. Nah, ikan. Kalau ini, bapak-bapak tidur di bawah kolong di mana? Flyover. Kalau ini, ini anak-anak sedang main di kereta api. Nah, kira-kira dari gambar itu apa yang bisa kalian simpulkan? Ini lagi gambar ini. Nah, kalau yang ini, kalau ini, seksual. Kenapa begitu? Ya, benar ya. Nah, ini adalah contoh daripada fenomena sosial yang sering kita lihat, kita tonton, dan mungkin bisa jadi suatu saat kalian juga bisa merasakannya. Allah alam dan Alhamdulillah ini. Nah, ini mengapa dalam Islam menjaga jiwa dan akal sangat penting, bahkan menjadi landasan hukum tertentu. Jadi yang foto tadi kan, foto yang tadi itu ada orang yang narkoba. Nih, narkoba kan? Ada lagi jadi miskin, jadi gembel, itu anak kemiskinan. Mengapa hal ini terjadi seperti ini? Kemudian ada lagi foto yang ini, bisa terjadi ini. Ini seperti ini. Nah, semua ini adalah karena kita tidak menjalankan hukum-hukum tentang ajaran Islam.
Kuliatul Khamsah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena menjaga keseimbangan antara hak individu dan masyarakat, mewujudkan keadilan, keamanan, dan kedamaian, menjadi dasar etika dan moral dalam berbagai aspek kehidupan hukum, pendidikan, ekonomi, dan keluarga. Tanpa penjaga terhadap kelima hal ini, kehidupan manusia. Mengapa membunuh, minuman keras, zina, narkoba, mencuri tidak agama? Ini apakah ini? Inilah Kuliatul Khamsah. Di sini ada minuman keras. Ini memakan barang-barang yang haram. Ada lagi narkoba, musik. Ada lagi ini jadi perempuan pacaran. Nah, kalian lihat di sini ada infografis Kuliatul Khamsah. Nih, lihat gambarnya ya. Satu, al-hifzu ad-din. Ada al-hifzu an-nas, al-hifzu al-aqal, al-hifzu an-nahan, al-hifzu al-mal. Nah, apa semua ini? Semua ini adalah di antara 5 Kuliatul Khamsah. Gunanya untuk apa? Jika kita tidak menerapkan hukum Islam, maka akan terjadilah kekacauan, kekeliruan akan timbul dunia ini karena tidak mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Pengertian yang berarti 5 prinsip dasar. Pengertiannya, al-kuliyatul yang berarti prinsip dasar, al-khamsah yang berarti 5. Al-kuliyatul al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam usul fikih, maqasid al-khamsah yang berarti 5 tujuan, al-daruriyat al-khamsah yang berarti 5 kepentingan yang vital. Al-kuliyatul al-khamsah berarti prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Nah, jadi kita belajar tentang Kuliatul Khamsah karena umati yang pasal kita baca-baca dengarkan cuma ibu baik-baik ya. Nah, jadi dalam pembelajaran hari ini ibu akan memberikan kalian tugas dengan cara mengisi LKPD yang telah disiapkan. Di mana kita sekarang sudah duduk berkelompok, ada 3 kelompok. Dibagikan LKPD-nya dan kan isi tentang fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita dengan cara menganalisa tentang kasus yang diberikan kepada kalian semuanya. Paham? Nah, nanti fenomena dan kasus itu kalian tuangkan di sini. Ya, di kertas ini nanti di kertas ini kalian buat di sini. Nanti ini ibu bagikan kalian betul dulu ini. Ini kelompok 1, betul? Kelompok 2, kelompok 3. Nah, jadi kalian menjawab, menganalisa kasus-kasus yang diberikan di dalam LKPD ini. Halo Ulan. Nah, kalian analisis ini tentang Kuliatul Khamsah. Kuliatul Khamsah itu ada 5. Itu juga sudah terangkat LKPD itu. Nanti bisa kalian baca dan kalian pahami sendiri. Setelah kalian bertugas saya tulisnya nanti, ini untuk kasih waktu ya. Waktunya tidak lama-lama, cukup 20 menit. Ya, nanti udah siap nanti ditempelkan ke sini, ke dinding sini. Ya. Nah, silakan kalian baca LKPD yang ibu berikan ini. Bacanya bikin peta konsep Bu. Ya, contohnya dibikin peta konsep. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk boleh, tidak boleh.
Nah, dengarkan ini petunjuknya. Di sini buka di halaman 2-nya. Di halaman 2-nya, bacalah kasus nyata yang diberikan. Itu ada 5 kasus. Ya, ada 5 kasus. Masing-masing dan analisa. Ada kasus 1, 2, 3. Dan di sana juga ada pertanyaannya. Jadi, caranya membuatnya nanti adalah kalian yang pertama kalian bikin itu al-kuliyatul aqsa. Nah, kasus itu tadi termasuk yang mana? Kita ada 5 nih al-kuliyatul aqsa ini. Ada namanya menjaga agama. Ya, ada lagi namanya menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga keturunan, serta menjaga harta. Ya. Nah, jadi di antara 5 kasus itu nanti kalian bikin tentang konsepnya. Misalnya, ini garis besarnya ini. Nanti kalian ke sini, ini nomor 1-nya apa? Misalnya menjaga agama. Di sininya menjaga keturunan. Dan bikin di pos ini contohnya, yang pas kalian yang bikinkan di sini. Paham? Paham? Paham. Nah, mereka paham? Nah, jadi ini. Dulu beserta aku lihat tuh kamsa. Nanti dibikin di sini, besar-besar sini. Ini aku boleh bikin putra kalian bikin seperti apa? Ini kita konsep. Bikin ini deh kita konsepnya. Nih. Bikin 5 ini. Satu kan pas ada 5 nih. Jadi kalau 5 itu kita masukkan mana yang cocok? Sini kan, sini, sini. Nah, dan nanti ini kan ada jawab pertanyaannya nih. Misalnya nomor 1 ini. Apa akibat bagi kehidupan beragama? Misal contoh 1 ini, kasus 1 ini yang nomor 5 misalnya yang kelima. Kira apa? Akibatnya buat di bawah ini. Ya. Bikin gambarnya terserah mau bikin pokok, mau bikin bulat. Boleh? Boleh. Hari kita main pakai apa? Dengan lain-lain aja lah. Ini paham? 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 Nah, Ibu, mana kata kalian? Nah, ini hidup kita ada campur dalam fungsi jadi ini ada 5 kasus di sini. 5 kasus. Hasilnya 5 di belakang ini. Nah, ini ada yang namanya kita konsep ada 5. 1, 2, 3, 5. Empat nih. Jadi kalau kita konsepnya misalnya bikin di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang contoh tadi kasus ini di mana kira-kira tepatnya? Apakah yang nomor 1 ini dekat nomor 2, nomor 4 ini dekat nomor 1? Nah, ini sebenarnya pertanyaan baca dulu. Misalnya nomor 1 ini. Nah, dapat nih. Yang nomor 1 ini cocoknya di kuliah Al-Qamsah yang nomor 3 misalnya. Nomor 3 kan? Sebenarnya apa akibatnya bagi kehidupan beragama? Paham? Ya, silakan banyak. Waktu cuma 20 menit ya. Tak lama-lama. Nah, ini bagikan ke kalian. Ya. Tidak berlama-lama. Nanti setelah ini nanti kita selesai semua. Nanti kita tempel nanti di dinding. Ya. Kita tempel itu nanti masing-masing kelompok nanti akan beri pertanyaan tentang apa yang kami bikin. Bisa jadi punya kalian ini kan emang sama sebenarnya. Bisa jadi orang lain tak mengerti mungkin punya kalian nanti ya pertanyaan. Paham? Nah, tidak lama-lama.
Ayo main yuk. Iya, minimal kasih kawan-kawannya pertanyaan duanya ya. Makan Bu. Ayo. Iya. Nanti ada bertanya. Nah, baik. Tadi kalian sudah kuberikan LKPD dan sekarang saatnya kalian menempelkan LKPD yang kalian buat. Silakan tempelkan di depan masing-masing kelompok profil. Bisa dibaca lah ya. Nah, masing-masing perwakilan dulu di sini. Nah, kamu nah, masing-masing kelompok untuk mana? Ini namanya video survei.
sini ya. Maju ke sini. Nah, begitu ke sini ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok 2 orang pergi lihat punya orang lain dan bikin pertanyaan untuk ya. Oke, berikan. Nah, silakan. Masing-masing kelompok kalian masih punya pertanyaan. Kalau sudah tempelkan di kartonnya. Iya lagi tahu. Ya, silakan. Oleh aku jadi kan tanya enak begini gitu. Di tempat yang agak rampak. Dibayar. Bani kau, bani. Bani kau. Jangan berkaca-kaca. Kalau sudah, belum? Nah, sekarang masing-masing kelompok, masing-masing kelompok mencari jawabannya pada jawabannya ini. Ayo tanya ke sini. Yang tidak ada pertanyaan maka nilai kelompoknya tidak ada. Ya, orang lain kan saya nih. Ini kelompok ini mana yang ini? Ujang kita, ujang. Yang itu? Dan ada dua-duanya? Dan berapa dua itu? Berapa macam? Enak. Habis dah. Ada kan? 5 juta, 5 juta, 5 juta. 5 juta.
Warna kuning, warna tai. Nah, baik, sekarang kita sesi diskusi. Namun sebelum diskusi, masing-masing yang di depan saja, yang di belakang, yang di ini di kursi untuk berdiri dulu. Kita ice breathing. Ya, ayo cepat, berdiri dulu. Nah, ice breathing adalah dengan seperti ini. Kalau bilang mana, panggil sendiri, diri sendiri. Marina, ya, menari, di menara. Nah, mana, menari, menara. Dalam, nah, ini supaya kita kasih semua ya. Nah, 3, 4. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Nah, salah. Salah ya. Ya, ibu pegang kakinya, pegang tangannya. Ya. Pegang ya. Coba main konsentrasi. Ya. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Menari di menara Marina. Di menara menari Marina. Ya. Nah, baik, sekarang kita akan presentasi kelompoknya. Ya, yang lain perhatikan, kita undi dulu siapa yang dulu mau mempresentasikan kelompoknya. Ya, perhatikan. Ya, yang dapat pertama adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, kalian katakan apa yang kalian tulis. Yang mana tulis? Boleh beramai-ramai. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kuliah konsep. Yang pertama itu ada hidup anjing atau menjaga agama. Terus ada hidup anak atau menjaga jiwa.
adalah menerapkan ajaran Islam dari ibadah kepada Allah dan menjauhi kemusyrikan. Contoh kasus, kelompok siswa lebih memilih nongkrong di kafe 1 jam saat sholat Jumat. Mereka ber ya, mereka berdalil bahwa sholat bisa dilakukan di rumah masing-masing. Bagaimana Islam memandang film ini? Apakah akibat bagi kehidupan beragama? Jawaban: Islam memandangnya berlaku untuk tidak pernah termasuk melalaikan kewajiban agama. Sholat Jumat adalah ibadah wajib bagi laki-laki muslim, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Meninggalkannya tanpa alasan 99 dibenarkan termasuk dosa. Ia ragu apakah harus mengembalikan atau memakainya. Bagaimana ajaran Islam mengarahkan seseorang bersikap terhadap hal yakni dengan mengambil izin menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu dalam situasi apa seseorang bisa dianggap sebagai jadwal kosong?
laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, pertemanan antara laki-laki dan perempuan dibatasi untuk menjaga kehormatan, mencegah fitnah, dan menghindari perbuatan yang mendekati zina. Islam memahami bahwa hubungan antara lawan jenis bisa menimbulkan godaan atau niat yang tidak baik jika tidak dijaga. Karena itu, Islam mengatur agar laki-laki dan perempuan bergaul secara sopan, tidak berduaan, berbicara secukupnya, dan menjaga pandangan serta batasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 3. Nah, 3 kelompok 1 silakan kelompok 1 maju. Bila. Nah, Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kajian. Silakan. Al-Quran beribadah menurutnya keimanan. Kuatkanlah suaranya, kuat. Jaga akal. Sesuai dengan syariat. Jaga asal. Barang temuan harus dijaga dan diupayakan untuk dikembalikan kepada diri. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari anggota. Satu, bagaimana sikap Kuliatul Konsaf bisa mempengaruhi hubungan sosial? Dengan cara menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh maslahat atau kebaikan. Itu adalah memelihara atau menjaga keyakinan serta ajaran agama baik diri sendiri maupun orang lain. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita akhiri, kita bersama bersama-sama. Salawatnya, sholatullah wassalamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alifari ya Allah. Nah, coba dibaca refleksi kalian dari pelajaran hari ini. Silakan coba kelompok berapa? Saya pada hari ini. Pertama, saya mencari tahu Al-Quran dan bisa menerapkan Al-Quran tersebut. Kedua, saya bisa menerapkan Assalamualaikum. Benar ada juga ini tidak ada. tidak ada
Ya, kasih aplaus untuk Bella. Lanjut. Siapa lagi mau kasih refleksi? Nomor 3 ini tak dapat tuh. Saya akan membacakan refleksi saya yang tentang Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Yang pertama, apa hal baru yang saya pelajari hari ini? Yang saya dapat hari ini dapat mengetahui tentang Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Yang kedua, bagaimana saya bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan pribadi saya. Yang pertama, ada menjalankan ibadah wajib seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, ada menjaga kesehatan tubuh dengan makan yang bergizi dan istirahat. Yang ketiga, menambah ilmu, pengetahuan, dan berpikir kritis. Yang keempat, ada menjaga kehormatan diri dan keluarga dari pergaulan bebas. Yang terakhir, ada mengelola keuangan dengan jujur dan hemat. Dan yang ketiga, apa tantangan terbesar dalam membangun dan menerapkannya? Banyaknya godaan di era modern. Ya, kita kasih aplaus untuk Ulan. Lanjut sekarang kelompok 1. Pada hari Pasangan bahagian saya pelajari hari ini. Satu, saya bisa mengetahui apa itu Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Kedua, bagaimana saya bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan pribadi saya. Mencontohkan perilaku yang baik untuk ditegakkan. Tiga, apa yang kita bisa dalam mencapainya. Tidak bisa konsisten. ya, kasih aplaus untuk Wan. Nah, setelah kita mendengar presiden semuanya, nah rasanya untuk pertemuan hari ini sudah panjang lebar kita mendengar penjelasan tentang Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Ya, nah jadi untuk pelajaran minggu depan kita akan lanjutkan materi ini dengan penerapan Al-Kuliyatul Al-Khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk hari ini kita akhiri sampai sini. Namun sebelum itu ketua kelas silakan disiapkan dan berdoa sebelum kita bubar. Silakan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat melaksanakan usaha melakukan Al-Kuliyatul Al-Khamsah di kehidupan sehari-hari yang terjadi pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama dengan ucapan Allahumma kita bismillah. Kalau kita ada, kita bersama dulu ya. Nah, sebelum kita akhiri kita bersama-sama. Selawatnya, sholatullah wassalamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alif ya Allah. Sekian, terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian bisa menantikan
berdasarkan kitab Al-Kuliyatul Al-Qamsah. Ya, nah, jadi untuk pelajaran minggu depan kita akan lanjutkan materi ini dengan penerapan Al-Kuliyatul Al-Qamsah dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk hari ini kita akhiri sampai sini. Sekian, terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka